Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Al-Quds. Ya, nanti tugasnya Anda periksa. Al-kalimatul jadidah asra, araja ya'ruju, musta'mara, ista'mara yasta'miru, mu'azzamun mu'azzamatun, al-adawatu azimun, al-jihadu. Asra yusri, ya, af'ala yuf'ilu. Kalau sara yasri itu berjalan, tapi kalau asra yusri memperjalankan. Dan kita mengenal Isra, Mi'raj. Isra itu perjalanan, Mi'raj itu naik. Araja ya'ruju juga naik. Makanya Mi'raj yaitu perjalanan naik. Musta'marah terjajah. Isti'mar itu penjajahan. Ista'mara yasta'miru penjajahan atau menjajah. Ya. Dari kata makmur juga, makmur. Tapi ini kan wazannya istaf'ala, ya. Berarti kan istaf'ala kan biasanya kalau ada sin, itu istisqa, istaf'ala, istighatsah, isti'adzah, meminta. Berarti orang yang menjajah itu meminta untuk menyerahkan kemakmuran suatu negeri kepadanya. Iya kan? Tapi bukan meminta, ini memaksa, ya. Mu'azzamun, mu'azzam itu yang diagungkan. Azim itu agung. Mu'azzam, mufa'alun, mu'azzam isim maf'ul, yaitu diagungkan. Mu'azzamatun juga sama, hanya saja mu'azzam mudzakkar dan mu'azzamah muannats. Al-adawah, adu, ya. Tahu adu? Aduwwum mubin. Aduwwum mubin, apa adu? Musuh, ya. Al-adawah berarti musuhan. Azimun, orang yang berazam, bertekad. Al-jihad, jihad. Istilah, ada al-mustalahatul jadidah. Istilah di sini istilah dalam nahwu, ya. Pertama al-istidrak. Istidrak itu melengkapi, menyusul. Istidrak melengkapi, menyempurnakan, ya, melengkapi sesuatu yang belum lengkap. Daraka yadraku itu kan mendapatkan. Kalau daraka yadraku atau adraka yudriku, menemukan. Ini istidrak, itu menyusul lah, menyusul. Karena menyusul itu kan berarti menyusul itu seseorang menemukan yang sebelumnya dia tidak temukan. Menyusul, menyempurnakan, melengkapi. Atamanni itu harapan. Atamanni, harapan. Atamanni Atamanni isimnya, atamanni dari tamanna, ya tamanna. Kalau ya tamanna, ya
berandai-andai mengharapkan sesuatu, bercita-cita. Atamanna, saya harapkan, saya berharap, saya bercita-cita. At-tashbih, tashbih penyerupaan. At-taraji, kata roja, apa roja? Harapan, sama at-tamanni dengan at-taraji itu sama ya, berharap. Innal Qudsa madinatun qadimatun jidda fi Filistin. Bunya al-Islamu ala khamsin. Apa bunya? Dibangun. Bunyat qabla al-miladi bi zamanin tawil. Ini sebelum Masehi ya, Palestina itu sudah ada. Quds itu sudah ada. Ya. Sebelum Masehi. Bizamanin tawil, bahkan lama sebelum Masehi, dengan waktu yang lama, yang panjang sebelum Masehi. Wa marra biha rusulun katsirun. Marra itu lewat ya. Nah, maksudnya telah berlalu melalui Al-Quds tersebut, suatu zaman di Filistin, di Al-Quds atau Baitul Maqdis. Marra biha rusulun katsiruna, para rasul yang banyak. Minhum, di antaranya Ibrahim alaihissalam. Wa fiha, dan di dalamnya, asarun diniyatun. Asar itu asar. Apa asar? Ya bekas. Tapi di sini tuh kalau bekas itu maksudnya apa? Bekas apa bekas? Peninggalan ya. Jadi banyak asar peninggalan keagamaan ya, diniyatun katsiratun. Wa fil Qudsi al-Masjidul Aqsa. Di Baitul Maqdis ini ada al-Masjidul Aqsa. Ada Masjidul Aqsa alladzi usriya bir Rasul. Alladzi usriya bir Rasul. Di mana alladzi yang mana usriya bir Rasul, diisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaih, kepadanya, ke sana. Jadi usriya bir Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaih. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari mana? Dari Masjidil Haram ya. Itu sudah jelas, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Wa minhu, dan darinya lah, urija bihi, di-mi'rajkan. Ya. Di'irajkan lah gitu. Dinaikkan. Araja ya'ruju itu naik, ilas sama, ke langit. Wal Masjidil Aqsa ulal qiblatain. Ula apa ula? Yang pertama di antara dua kiblat. Ulal qiblatain. Pertama dua kiblat. Maksudnya al-ula minal qiblatain, yang pertama di antara dua kiblat. Wa tsalithul masajidil muqaddasah. Wa tsalits, yang ketiga dari masjid-masjid al-muqaddasah, yang disucikan. Bil Islam ada 3 dalam Islam itu, Masjidil Haram, wa Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Yang kita boleh untuk ke sana itu ibadah. Mau jalan-jalan ke Masjidil Aqsa, tour gitu, jalan-jalan, berpahala itu. Tapi kalau ke Al-Jabar enggak. Apalagi kalau sampai rihlah, dilarang. Sampai melakukan perjalanan menghususkan kepada suatu masjid, nggak boleh.
Kalau harus sampai safar. Tapi kalau kita ingin mengunjungi dengan safar, sekedar mengunjungi, berziarah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa itu berpahala. Ya. Lakin al-Quds al-yawm, tapi al-Quds hari ini dan sampai hari ini mungkin sudah ditulis ya berapa tahun yang lalu sampai hari ini, musta'maratun, terjajah. Ista'maraha al-yahud, ista'maraha al-yahud, Yahudi menjajahnya. Alladzina 'adzabu ahlaha, mereka itu menyiksa penduduknya. Wa hum ya'lamun, mereka tahu bi anna al-Quds madinatun islamiyah, kalau al-Quds ini adalah kota Islam. Wa hiya mu'azzamatun 'indal muslimin, wa hiya, dia al-Quds mu'azzamah, diagungkan 'indal muslimin, bagi kaum muslimin. Wa ka'anna al-Qudsa, seolah-olah al-Quds ini adalah Makkatul Mukarramah. Walihada, oleh itu istamarratil harbu, istamarra itu terus, istamarra itu berlanjut, istamir lanjutkan, istamarra lanjut, istamarra yastamirru. Al-harb peperangan, wal adawa permusuhan, bainal arabi wal yahud, antara orang Arab dan Yahud. Kan orang Arab ya, bainal muslimina wal yahud. Nah, baik. Memang yang pertama mereka li ajlil Arab, Yahudi benci kepada Islam karena hasad ya. Tapi hasad itu terus menjadi hasad kepada agamanya. Tadinya hasad kepada kenapa orangnya, kenapa Rasul itu diutus dari orang Arab, benci pada orang Arab. Masih ingat Abraha itu yang menghancurkan itu, dia ya Nasrani ya. Tapi dia pada saat itu menempati Yaman, yang Yaman itu pada saat itu ya oleh Yusuf bin Nuwas, dia seorang Yahudi ortodoks yang sangat fanatik ya, sehingga menyiksa orang-orang Nasrani di Yaman. Orang-orang Nasrani disiksa oleh Yusuf bin Nuwas di Yaman. Dan itu diabadikan dalam surah Al-Buruj. Qutil ashabul ukhdud, yang kaum orang-orang yang beriman yang dibakar di parit, itu Nasrani, itu orang yang beriman itu. Nasrani, mereka yang berpegang teguh kepada agama Nasrani yang asli gitu. Maka dibakar oleh Yahudi, minta tolong kepada Najasyi kirim pasukan ke Yaman, di antaranya ya Panglima Abraha, dia buat gereja yang besar ya, supaya orang-orang Arab itu nggak ke Ka'bah, ke sana. Akhirnya orang Arab terjadi bentrok, membakar gerejanya, akhirnya serang balik Ka'bah, tapi Ka'bah dilindungi ya. Nah, walaita kulla muslimin, aduhai ya, andaikan, laita kulla muslim, andaikan setiap muslim, azimun alal jihad, bertekad untuk berjihad, wala'alla nasra qaribun, dan mudah-mudahan an-nasr, pertolongan itu, wala'alla nasra qaribun. Baik. Dan di sini yang kita bahas adalah inna wa akhawatuha ya. Makanya ada la'alla, ada laita, ada lakinna, ada apa lagi? Ada inna, ada anna. Sedikit kalau saudari-saudari inna itu. Inna, anna, lakinna, laita, la'alla, ka'anna. Kalau kana kan banyak ya. Banyak. Amsa, adha, asbaha, sara, dhalla, ma fati'a, ma zala, ya ma bariha, banyak. Kalau teman-temannya kana. Kalau teman-temannya inna sedikit ya.
5 orang saja. Ada inna terus temannya anna. Lakinna, laita, la'allaka, anna. Plus juga maknanya juga sama. Inna dengan anna itu sama. Cuman beda saja, ada penggunaannya yang berbeda. Biasanya kalau inna itu di awal banget, di awal ya. Innallaha. Tapi kalau di tengah-tengah coba aja cek di Al-Qur'an. Kalau inna dengan anna antum bandingkan. Kapan penggunaan inna, kapan penggunaan anna? Ya. Setelah waw biasanya bukan wa innallaha tapi wa annallaha, karena dia di tengah-tengah. Tapi maknanya sesungguhnya. Lakinna, akan tetapi, laita, la'alla, laita dengan la'alla itu sama. Laita untuk at-tamanni. Mungkin at-tamanni ini bisa jadi laita, la'alla itu keinginan yang sulit untuk tercapai. Laita berandai, tetapi kayaknya sulit banget, hampir mustahil. Makanya dalam Al-Quran, orang-orang kafir ketika meminta untuk dijadikan tanah, pakainya laita. Ya laitani kuntu turaba. Pakai laita. Bukan la'alli. Tapi ada juga la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya. Tapi kalau laita itu mungkin khusus untuk berandai-andai pada sesuatu yang hampir mungkin tidak akan bisa terjadi. Jadi di sini ya, walaita kullu muslimin azimun 'alal jihad. Kalau ya andaikan setiap muslim, berarti kalau setiap muslim mencakup semua negara muslim, semua pemimpinnya. Kalau semua mereka ingin berjihad, ya, bertekad berjihad, mungkin la'alla nasra qarib. Ya, harapan kemenangan itu dekat ya. Iya, karena kalau bagi muslim kan, kalau pemimpin sudah merintahkan untuk jihad, maka langsung menjadi fardu ain. Tidak terkecuali, mau nggak mau harus berangkat. Laki-laki yang balik harus berangkat semuanya. Kalau sudah pemimpin mengajak jihad, udah berangkat. Salah satu jihad menjadi fardu ain. Ya kan? Taib. Al-jumlah. Sini ada pertanyaan dulu ya. Aina al-Quds? Al-Quds aina al-Quds? Al-Quds fi Filistin. Nah. Limadha yuqaddisu al-muslimun al-Qudsa? Kenapa coba? Limadha yuqaddisu? Qaddas itu apa? Kudus, ruhul Qudus. Yuqaddis berarti kenapa kaum muslimin mensucikan Al-Quds? Kenapa? Lianna Al-Qudsa banyak di sini. Al-Qudsa huwa alladhi usriya ilaihi ar-rasul wa urija minhu ila as-sama. Terus li'annahu ula qiblatain wa thalithul masajidil muqaddasah. Banyak alasannya. Ya, hari ini juga sama, sampai hari ini sama. Kenapa kita peduli ya mendoakan ini? Karena semata-mata memang kaum muslimin itu tidak bisa dipisahkan dari Al-Quds ya. Tempatnya para nabi, banyak para nabi yang lahir di sana dan berdakwah di sana, banyak sekali Bani Israel. Ya, nabi Bani Israel ya di sana. Lahir di sana karena salah satu negeri Syam, termasuk ke wilayah Syam, Palestina itu. Sedangkan Syam itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW, manakala nanti akan ada yang memerangi orang-orang kafir itu, para sahabat tanya di mana? Di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Di Syam juga, ya banyak lah berkaitan dengan Syam ini. Hari kiamat nanti mahsyar akan di mana itu. Ya sekali ya. Panji-panji Islam akan keluar dari sana. Ya di Syam, di daerah Syam gitu. Ya. Jadi apalagi sudah jelas diberkahi, negeri Syam itu diberkahi oleh Allah ya. Haulahu ya, sekitar Masjidil Aqsa ini diberkahi. Mal qiblatul ula? Al qiblatul ula al Masjidul Aqsa. Wa mal qiblatul tsaniyah? Al-Qiblatul Tsaniyah Al-Ka'batu
Iya, Al-Ka'bah. Ya, Kalbatul Musyarrafah au Makkatul Mukarramah ya. Udahlah sana. Ya kan? Iya, ya kamu Makkah Mukarramah ya. Ya kalau yang kita di sini jauh, kiblatnya mana? Ya Makkah patokannya kan, arah malah. Arah ya. Gitu. Kecuali yang di sekitar itu, sekitar Ka'bah, sholatnya harus lihat. Kalau selama masih kelihatan nggak sah, melenceng nggak sah. Ya, yang penting ke arah apa gitu. Karena kiblatnya di sana nggak sah. Harus apa? Langsung gitu. Jadi kalau di sekitarnya ya gitu, ada pembahasannya kalau sekitar itu jadi arahnya masjid gitu kan, bukan ainnya. Nanti kalau kita ya arah, kalau kita di mana? Makkah, arah barat ya, di barat, berarti kita menghadap ke barat. Min aina urija bir Rasul Muhammad. Nah, ini urija itu bi ya. Di sini urija bir Rasul. Min aina urija bir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urija bir Rasul min min al-Masjidil Aqsa, urija. Kalau usriya dari Masjidil Haram. Limadha ista'maraha al-Yahud Palestin? Limadha? Kenapa? Li'annahum ya'lamun, di sini disebutkan wa hum ya'lamun, li'annahum ya'lamun bi anna al-Qudsa madinatun islamiyah. Nah, ini ya setelah tentunya ini ada apa di alasan dibalik itu ya karena mereka hasad benci kepada kaum muslimin, kemudian tahu bahwasanya Al-Quds itu adalah diagungkan oleh kaum muslimin, sehingga orang-orang hasad itu kan pasti ingin menghancurkan hal-hal yang berkaitan dengan yang dia benci. Gitu. Ya. Istilahnya misalkan benci kepada orangnya, maka yang dibakar ya mobilnya, motornya gitu kan, sama juga. Taib. Dan mereka juga meyakini kalau di bawah Masjidil Haram itu ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada apa katanya, ada haikal ya. Apa tuh haikal itu? Mungkin sejenis kerajaan gitu ya, peninggalan Haikal Sulaiman. Ya. Peninggalan ya, yang mereka meyakini di bawah mungkin. Bawah sana. Ya mungkin. Itu Yahudi, setawan ada yang bilang gitu. Ya. Al-jumlah innal Qudsa madinatun fi Palestin. Al-harfun nasikh inna ma'naha at-ta'kid. At-ta'kid atau at-ta'kid ya, atau at-taukid sama aja, ta'kid dengan taukid sama. Ya. Untuk menekankan anna inna itu huruf taukid semuanya. Isim nasikhnya Al-Quds, khabar nasihnya Madinah. Ya'lamuna anna Al-Qudsa muqaddasah. Anna maknanya sama takkid, isim nasikhnya atau isim annanya Al-Quds, khabar annanya muqaddasah. Lakinna akan tetapi ana apa misalkan? Ya. Tapi saya tidur. Lakinnani naimun. Lakinnani nya isim lakinna. Kan lakinnani akan tetapi saya apa khabarnya? Naimun, lapak ke-1. Juga lakinna badinatul qudsi al-yawma dharaf. Apa kedua ya? Lakinna madinatul qudsi al-yawma musta'maratun, khabar lakinna. Laita kulla muslimin, kullanya kulla apa? Ya isim laita, dia mansub, tapi dia kan sebagai mudhaf, dia butuh mudhaf ilaih.
Mudhaf ilaih itu kita jumpai bebas dia mah ya. Bebas jadi mudhaf mah. Mau di mana saja. Mudhaf itu enggak punya lapak. Salah kalau misalkan lapak kedua nih, kulla. Kenapa? Lapak kedua karena mudhaf. Salah itu. Itu enggak Pak Ramdhani? Laita kulla mansubun. Limadha? Karena mudhaf. Enggak bisa. Ya. Mudhaf itu bebas kalau mudhaf itu. Mudhaf mah kadang-kadang bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul. Ya, tergantung ya. Bisa jadi isim inna, khabar inna, isim anna, khabar anna. Tergantung kalau mudhaf. Makanya dia bukan jabatan utama. Dia mah ya jabatan apa ya? Tambahan aja. Jabatan tambahan. Kalau dia sedang jadi khobar, mudhafnya di awal nggak ada apa-apa ya dia lapak pertama. Ya kalau mudhafnya di sini pas kena laita, ya jadi lapak kedua ya kulla muslim. Ini kalau dikatakan kulla kenapa nasabnya? Ya, karena isim laita wa huwa mudhaf. Nah kalau mudhaf ilaih baru kalau mudhaf ilaih itu punya lapak. Sampai kapanpun mudhaf ilaih pasti lapak ketiga. Ya, tapi kalau mudhaf itu enggak kita kasih lapak. Ya. Ya. Misalkan kalau enggak ada laita, gimana bunyinya? Kullu muslimin azimun 'alal jihad. Kullu jadi mubtada kan? Benar enggak? Lapak pertama ya. Kalau enggak ada laita. Kullu muslimin, muslimnya mah tetap karena mudhaf ilaih lapak ketiga. Tapi kalau kullunya jadi lapak ke satu karena jadi mubtada. Ada laita jadi isim laita kulla muslimin. Kalau ada ila perintah misalkan ila kulli muslimin, kepada setiap muslim ya an ya'zimal jihad, untuk bertekad untuk berjihad misalkan ila kulli muslim pada setiap muslim. Jadi mudhaf itu bebas. Nah, azimunnya dia khabar laita. La'alla yauman nasri qaribun. Di sini yauma menjadi lapak kedua yauma karena menjadi isim la'alla bukan dzaraf ya. Laisa yauman nasri hari kemenangan. Aduh, udah pusing lagi. Kenapa yauma biasanya jadi dzaraf? Jadi ada yang ada isim yang itu bisa dipakai dzaraf, bisa juga nggak jadi dzaraf, bisa. Seperti hari, kata yaum itu bisa jadi dzaraf, bisa enggak. Ya, misalkan kita belajar ya hari ini. Nahnu sanadrus al-lughat al-arabiyyah. Kapan? Al-yauma, hari ini. Dzaraf, keterangan waktu. Tapi bisa al-yaum itu, kata yaum itu dia enggak jadi dzaraf, bisa. Seperti al-yaumu yaumul khamisi, hari ini hari Kamis. Al-yaumu jadi mubtada kan? Terus yaum yang kedua khabar. Tapi ada isim yang itu tuh pasti digunakan untuk dzaraf, gak bisa untuk yang lain. Ya. Contoh kan amama ya, tahta kan gitu kan. Kalau salah jadi ada isim-isim yang berarti apa tuh? Nah, kalau al-ghaddu masih mungkin ya. Besok hari apa bisa ya. Tapi ada kalimat yang itu tuh dzaraf gitu, pasti dzaraf. Tapi kalau al-yaum bisa dzaraf, tergantung ini aja. Kalau dia menjelaskan keterangan waktu atau tempat dari suatu pekerjaan, itu dzaraf, lapak kedua. Nah, di sini lapak kedua juga, cuman di sini menjadi isim la'alla. Ya. Qaribun khabar la'alla. Ka'anna al-Qudsa Makkatu. Ka'anna itu seolah-olah. Quds itu seperti Makkah ya. Ka'anna seperti seolah-olah. Ya. Ka'annaka qamarun, engkau seperti bulan. Ya kan?
Kalau belajar balaghah nanti ketemu tuh yang ka'anna begini. Ya. Ya, belajar sastra balaghah. Ya, ka'annaka qamarun. Engkau seperti bulan dalam memuji ya. Taib. Ka'anna itu seolah-olah, seperti. Dan ka'anna ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk tashbih, untuk menyerupakan. Makanya tadi ada kata tashbih dah. Ma'nahu at-tashbih, ka'anna ini tashbih. Karena salah satu alat yang digunakan untuk menyerupakan. Ka'anna mislu ka, ya, anta kal asad, engkau seperti singa. Anta kal qamari, anta mislul asadi. Ka'annakal asad, ka'annakal asadu. Jadi ka'anna, kaf atau mislu itu adalah artinya serupa, ya, seperti, seakan-akan. Itu alat untuk menyerupakan di dalam balaghah. Ya. Sastra ya, bahasa Arab. Ya. Anta asadun. Itu juga sama, tasbih juga. Cuman tasbih dengan hiperbola, tasbih itu dengan hiperbolanya lebih tinggi lagi. Ya. Kalau masih pakai kata kaf atau ka'anna itu masih inilah, engkau seperti bulan. Tapi kalau langsung engkau bulan. Nah, itu tuh udah namanya tasbih balik ya. Yang dibuang ada tuh tasbihnya. Alat untuk menyerupakannya itu dibuang. Ya, kadang-kadang dibuang, kadang-kadang ditambah. Kadang-kadang ditambah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa ka mithli." Ya, dua ya. Laisa ka mithli. Padahal kaf dengan misli itu sama. Untuk menekankan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Pakai dua alat untuk meniadakan penyerupaan, kafnya dan misl. Ya, jadi bisa ditambah, bisa dikurang ya. Tergantung tujuannya, ada tujuan-tujuan ya. Itu sudah di ini. Dalam sastra ada ininya. Ada peruntukannya. Al-bahthu dakhalat inna aw ihda akhawatiha ala kulli jumlatin minal jumalis sabiqati fanasabatil mubtada'a wa sara isman laha wa rafa'atil khabar, rafa'a itu merafa'kan, wa rafa'atil khabara wa sara khabaran laha wa lihadza tusamma inna wa akhawatuha al-hurufan nasikhata. Jadi inna dan saudara-saudaranya dinamai dengan huruf nasikhah. Li'annaha limadha? Li'annaha tughayyiru, merubah hukmal mubtada'i wal khabar, hukum mubtada dan khabar. Fa jumlatu innal qudsa madinatun kanat, awalnya dulu gitu, awalnya al-qudsu madinatun, mubtada khabar awalnya dirubah jadi innal qudsa madinatun. Wa hadhihi al-hurufun nasikhatu laha ma'anin. Dan huruf-huruf nasikhah ini laha, dia memiliki ma'anin, makna-makna. Wahya diantaranya inna wa anna li ta'kidil jumlah, untuk menekankan. Lakinna lil istidrak, akan tetapi ya. Ya kan? Saya nggak bisa, akan tetapi saya bisa lah ini. Nah, itu jadi apa ya? Istidrak. Begitu. Tahu istidrak? Kayak untuk menyusul sesuatu, kan ungkapan gitu kayak menyusul supaya orang jangan memahami secara utuh gitu. Ini gini-gini, tetapi berarti kan ada sesuatu yang ingin diikutkan ya. Istidrak. Laita itu litamanni wa huwa talabul amri alladhi bihi usrun. Tamanni itu adalah mendapat atau meminta sesuatu, talabul amri, mengharapkan sesuatu alladhi bihi usrun, ada kesusahan di sana. Bahkan kemustahilan. La'alla ini litaraji, raja, harapan, raja. Ya, makanya al-khaufu war raja. Bukan al-khaufu wat tamanni, bukan dalam bab aqidah, tapi ar-raja.
wa huwa talabul amri alladzi nuhibbuhu, yaitu meminta sesuatu yang ya kita cintai. Ya, dan biasanya hal-hal yang bisa dicapai. Ka'anna, sedangkan ka'anna litashbih, untuk penyerupaan. Al-qaidah inna wa akhawatuha hurufun. Ini jadi semuanya huruf. Huruf inna dan teman-teman itu huruf, termasuk ke dalam huruf. Dikatakan huruf nasikhah atau huruf nasikh. Dan kenapa inna wa akhawatuha gak inna wa ikhwanuhu? Kenapa pakai saudari-saudari? Karena huruf itu dihukumi dengan muannas. Al-alifu, bukan hadzal alifu, tapi hadhil alifu, hadhit ta, hadhil ba. Jadi huruf hijaiyah itu huruf ya, ejaannya al-alif, al-ba, at-ta, at-tha, al-jim. Jadi hadhihi, tilka al-alif, bukan dzalikal alif. Muannas, dianggapnya muannas. Makanya ketika huruf inna itu adalah huruf, dia juga muannas. Kalau perempuan akhwat, saudara-saudara bukan saudara-saudara tapi akhwat. Jadi inna wa akhawatuha. Itu rahasianya kenapa enggak inna wa ikhwanuhu, tapi inna wa akhawatuha. Saudari-saudarinya, bukan saudara-saudaranya. Karena inna itu huruf, sedangkan huruf itu dihukumi muannas. Tusammal huruf an-nasikhah. Naam, inna wa akhawatuha hurufun tusamma al-huruf an-nasikhata. Tusamma al-huruf an-nasikhata. Kenapa al-huruf an-nasikhata? Karena dia maf'ul bi. Maf'ul bi. Ya. Mana naib fa'ilnya? Kan tusamma kan dinamai. Maf'ul bihnya itu enggak disebutkan. Harusnya begini. Inna wa akhawatuha hurufun tusamma, inna wa akhawatuha al-huruf an-nasikhata. Ya, inna itu inna dan akhawatnya dinamai huruf nasikhah. Li'annaha, ada li'anna, ini temannya inna, tughayyiru hukmal mubtada'i wal khabar, mengubah hukum mubtada dan khabar. Wahia tansibul mubtada'a, menasabkan mubtada, wa yusamma ismaha. Kenapa enggak yusamma ismuha? Karena yang menjadi naib fa'il kan mubtada, wa yusammal mubtada'u ismaha, kan gitu. Ya. Misalkan yusammal waladu Muhammadan, anak itu dinamai Muhammad. Siapa yang menamai? Nggak disebutkan, bapaknya yang menamai mah. Jadi naib fa'il juga bisa dibuang. Bisa, kalau sudah disebutkan sebelumnya nggak perlu disebutkan lagi, pakai huwa naib fa'ilnya. Ya, dhamir. Ngerti nggak? Ramdhani ngerti nggak? Hah? Kan gini. Tahu naib fa'il? Naib fa'il. Naib fa'il. Iya. Naib fa'il. Yang di itu di ya. Di sini sudah disebutkan mubtada. Katanya wahiyya tansibul mubtada, dan inna ini dan akhwatnya wahiyya tansibul mubtada, menasabkan mubtada, ya, mubtada'u, ya, mubtada'a. Nah, kalau sini kan dia menasabkan al mubtada, dia kan ini kan maf'ul bih kan, ya kan, koma. Nah, lagi yusamma, apa yang dinamai itu? Wa yusamma, dan dinamai. Mana yang dinamai? Apa yang dinamai? Mana yang namai? Bukan ismahama, wa yusamma ismaha. Dan dinamailah isimnya, maksudnya isim inna. Apa yang dinamai? Ini kan inna, dan saudara-saudaranya adalah
menasabkan mubtada, dan dinamailah. Apa yang dinamai itu? Mubtada kan yang dinamai itu? Ya kan? Dinamai apa? Ismaha, yaitu isimnya, isim inna. Jadi ini bukan naib fa'il. Ini kan kalau naib fa'il cuma nggak disebutkan, pakainya huwa di sini biasa. Nggak perlu disebutkan lagi, ya kan? Misalkan gini, indi waladun, ya, yusamma Muhammadan. Siapa yang dinamai? Ini kan? Ya nggak perlu disebutkan lagi huwa di sini naib fa'ilnya. Tidak. Ya udahlah, mau disebutkan lagi sok aja. Silakan kalau nggak mau nggak mau nyingkat-nyingkat, disulang lagi. Indi waladun wa yusammal waladu. Naib fa'il berarti ya? Benar nggak disebutkan kan yang menamainya? Ya udah jelas bapaknya yang namainya kan? Yusammal waladu Muhammadan. Baru ketemu objek lagi. Dinamai. Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Sama, wa tarfa'ul khabara wa yusamma al-khabaru khabaraha. Gitu. Ya sama. Inna merofakkan khabar wa yusamma al-khabaru, dan khabar itu dinamai khabaraha, khabarnya. Karena khabar itu kan enggak berubah namanya. Wa hadhil hurufu hiya inna, anna, lakinna, laita, la'allaka, anna. Ya, fadhal, itu sudah bahas, tinggal antum kerjakan latihan-latihannya. Merofakkan, rafa'a yarfa'u. Tapi kalau bahasa awalnya rafa' itu mengangkat. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amad. Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Ya, bighairi amadin tarawna. Rafa' itu mengangkat. Rafa'a yarfa'u. Tapi kalau dalam bahasa nahwu dirofakkan. Karena rafa' itu kan istilahnya dhammah kan? Rafa' itu tanda utama rafa' apa? Dhammah kan? Tanda utama nasab apa? Fathah. Tanda utama jar apa? Kasrah. Tapi setelah kesananya yang rofa itu nggak hanya pakai dhammah, pakai alif, musanna kan, pakai wawu. Itu kalau dhammah itu dikatakan dalam nahwu itu adalah alamah asliyah. Tanda asli itu rofa itu dhammah, tanda asli nasab itu fathah, tanda asli jar itu kasrah. Hanya saja ada tanda-tanda lainnya itu tanda bukan asli, seperti alif. Itu juga dikarenakan Muhammadani rofa juga. Rofanya dengan apa? Bukan dengan fathah. Bukan dengan dhammah, tapi dengan alif. Muhammaduna rofa juga. Bukan dengan dhammah, tapi dengan wawu. Nah, itu tanda-tanda yang bukan asli gitu. Sebetulnya itu pembagian supaya paham dulu. Itu sebetulnya bukan apa-apa ya. Itu hanya sekedar untuk memahamkan kita kalau rofa itu awalnya jadi ada yang asal dulu, dhammah, fathah, kasrah, harokatnya itu dulu yang utama. Rofa itu dhammah, nasab itu fathah, ya, jar itu kasrah. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Ada yang dengan wawu, ada yang dengan alif, dengan fathah, wah, macam-macam. Ada yang nasab dengan kasrah kan, muslimatin, nasab tapi dengan kasrah. Gitu. Ya. Karena apa? Karena paling banyak digunakan adalah isim mufrad. Jadi isim mufrad yang dijadikan patokan dulu. Isim mufrad kan rafa'nya dhammah Muhammadun, nasab dengan fathah Muhammadan, jarnya dengan kasrah Muhammadin. Tapi jenis isim bukan hanya isim mufrad, banyak. Ada berapa? 9 ya? Ada 9. Nah, itu punya tanda masing-masing gitu. Ya. Nah. Tinggal diisi. Itu latihan-latihannya.
Ya, PR terbesar antum itu adalah sekarang itu kalau sudah sampai sini, bagaimana mendapatkan mufradat yang banyak. Jadi pas baca itu cepet nempel gitu. Itu kan yang susah itu ya. Nempel itu yang susah itu karena belum kita biasakan. Ya tuh sekarang ngerjain bisa tapi lupa lagi. Pas ketemu lagi tuh lupa lagi. Apa ya? Utlah itu apa ya? Kitor itu apa? Kitor. Sayyarah itu apa? Nah, asyams itu apa? At-ta'am, ladzidz itu apa? Lupa kadang-kadang gitu kan. Nah, ya butuh praktek. Terus ngomong, terus pakai muhadasa. Ya, muhadasa ibarah namanya. Baru nempel. Bahkan kalau sudah terbiasa nggak cepat lupa ketika kita menghafal suatu kata itu. Dapat mufradat baru itu tuh nggak cepat lupa. Ya, ana dapat mufradat bahasa Arab baru mungkin langsung keinget gitu. Tapi kalau bahasa Inggris dah memang dasarnya kita belum bisa. Gitu kan, perasaan kok bahasa Arab gampang, apalagi tapi bahasa Inggris mah nggak sama mufradat yang kemarin dihafal lupa lagi gitu. Gitu ya. Beda mungkin sama Pak Ahmad, mungkin kalau ada kosakata baru bahasa Inggris lebih nempel daripada bahasa Arab. Ya gitu. Karena sudah terbiasa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.